Selamat sore saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kami akan tetap menyampaikan update dari perkembangan kinerja gugus tugas nasional dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini. Yang datanya kami himpun dari seluruh gugus tugas di tingkat provinsi dan kemudian kita kompilasi terkait dengan kinerja sampai dengan hari ini. Saudara-saudara, kita ketahui bahwa sejak WHO mendeklarasikan bahwa dunia dalam situasi pandemi COVID-19, maka Presiden langsung membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada tanggal 13 Maret 2020 dan kemudian juga ditindaklanjuti dengan pembentukan gugus tugas yang serupa di tingkat provinsi dan kabupaten kota oleh masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga dinyatakan oleh pemerintah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah bencana nasional yang kemudian harus menempatkan semua unsur yang berada di negara ini, baik pada kelompok penyelenggara negara, baik yang berada di masyarakat maupun yang berada di dunia usaha, untuk bersama-sama terpadu dalam satu sistem yang terkoordinasi, terintegrasi, dan terkolaborasi menangani COVID-19 ini. Kemudian arahan di dalam kaitan untuk menjalankan strategi penanganan COVID-19 ini juga sudah dilakukan dan ditegaskan oleh Presiden. Di antaranya adalah melaksanakan pemeriksaan secara masif. Ini menjadi suatu komponen yang sangat penting karena salah satu penyebab dari sebaran COVID-19 di tengah masyarakat adalah adanya kasus positif yang berada di masyarakat. Oleh karena itu kita harus secara masif mencari kasus ini dan kemudian melaksanakan isolasi. Saat ini kita sudah melakukan tes di banyak sekali laboratorium. Kapasitas kita akan kita kejar menuju ke 10.000 sampel per hari dan tentunya dinamika untuk menuju ke sana terus kita kejar, mudah-mudahan dalam waktu yang secepat-cepatnya kita bisa menuju ke 10.000 sampel atau spesimen per hari bisa kita periksa. Kemudian yang berikutnya adalah kita mendidik masyarakat di samping di dalam rangka menjalankan kebijakan untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, diupayakan tidak keluar dari rumah, maka di dalam konteks untuk mendapatkan layanan konsultasi di bidang kesehatan, maka promosi kesehatan melalui telemedicine kita gunakan. Sudah lebih dari 300.000 orang yang memanfaatkan layanan online ini. Ini juga akan mengurangi risiko bagi terpaparnya penyakit ini pada saat melaksanakan antrian atau pada saat menuju ke rumah sakit karena kita tidak bisa menjaga sepenuhnya kontak dekat. Ini yang menjadi lebih penting karena konsultasi medis terkait dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Sebagai contoh adalah penyakit tidak menular kronis yang selama ini diderita oleh sebagian saudara-saudara kita. Secara kontinu, secara terus-menerus harus melaksanakan konsultasi medis. Nah, inilah yang kemudian kita siapkan dalam bentuk layanan-layanan telemedicine. Kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga pada masalah yang lain. Kita menyadari bahwa ini juga menimbulkan banyak kesulitan yang diderita oleh saudara-saudara kita karena aktivitas kehidupan ekonomi sehari-hari mereka yang kemudian terputus, kemudian juga kesempatan untuk bekerja juga berkurang dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam rangka untuk membangun jaring pengaman sosial, maka diperlukan adanya data yang akurat, yang transparan terkait dengan dampak yang ditimbulkan. Di samping juga diperlukan penjelasan kepada masyarakat yang detail tentang COVID ini dengan menggunakan berbagai media, baik melalui website resmi covid19.go.id, kemudian juga melalui saluran-saluran yang lain. Oleh karena itu, kita harus mengikuti ini dan kemudian ini adalah upaya yang paling baik untuk menghindari berita-berita yang menyesatkan, yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan dan hanya menimbulkan kegelisahan saja.
Baru saja kita juga mendengarkan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, bukan hanya terkait dengan pelanggaran mudik, tetapi juga terkait juga dengan pelanggaran disiplin pelaksanaan PSBB. Saudara-saudara, kita harus patuhi ini semuanya dan sudah menjadi komitmen kita bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan tidak mudik. Kemudian ada jaminan bahwa kebutuhan masyarakat terutama untuk bahan pokok harus selalu tersedia. Oleh karena itu, ketersediaan logistik, kemudian jaminan supply atau jaminan distribusi mulai dari sentra produksinya sampai kepada pengguna, dari pusat sampai kepada daerah harus berjalan dengan baik. Karena ini menjadi salah satu bagian dari penguatan jejaring pengaman sosial kita. Kemudian stimulus ekonomi telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terdampak. Ini semata-mata agar masyarakat bisa menjalankan hidupnya dengan wajar, dengan tenang, sehingga keinginan bersama kita untuk kemudian memutuskan rantai penularan COVID-19 dalam mengatasi pandemi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu ini yang menjadi penting dan kita yakinkan bahwa kebutuhan-kebutuhan terkait dengan kebutuhan rawatan dan sebagainya disiapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, COVID-19 ini dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat, dengan semangat gotong royong yang tidak terhenti. Telah banyak sekali relawan yang bekerja membantu kita. Ada beberapa petugas kesehatan, ada perawat perempuan yang bersedia menjadi relawan sebagai kru ambulan, bahkan juga merangkap sebagai pengemudi ambulan. Padahal yang bersangkutan ini adalah perawat dari Maluku Utara, dari Halmahera. Kemudian beberapa juga perawat anggota militer, anggota kepolisian yang kemudian menjadi relawan di Rumah Sakit Wisma Atlet, di Rumah Sakit Pulau Galang. Semuanya ini adalah bentuk kepedulian dalam rangka memberikan layanan yang terbaik untuk penderita COVID. Oleh karena itu, inilah contoh-contoh yang harus kita teladani. Merekalah yang kemudian rela meninggalkan keluarganya, berjuang untuk kita, untuk masyarakat, dalam rangka untuk merawat kasus COVID yang membutuhkan layanan rawat. Inilah peran kita untuk kemudian tidak keluar rumah, tetap berada di rumah. Karena bagaimanapun juga ini yang menjadi beban layanan yang lebih besar untuk rumah sakit. Oleh karena itu, dengan kita tidak melanggar ketentuan untuk tetap tinggal di rumah, maka sebenarnya resiko untuk tertular itu juga akan menjadi turun. Oleh karena itu, pastikan ini. Kita bisa melakukan banyak sekali langkah-langkah kegiatan dalam rangka mencegah penularan COVID-19 ini. Yang pertama adalah ini yang mudah-mudahan kita bisa merubah gaya hidup kita sekarang bersama masyarakat, membiasakan untuk mencuci tangan, tentunya dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Karena bukan hanya virus yang akan mati dengan cara-cara ini, tetapi juga bakteri yang lain yang sering kali menimbulkan penyakit juga akan bisa kita bersihkan. Inilah gaya hidup yang baru yang kemudian bisa kita pertahankan seterusnya. Kemudian dengan semakin banyaknya kasus yang berada di luar, apalagi ini kasus tanpa gejala, artinya bahwa potensi menjadi sumber penular itu cukup besar. Kita tidak pernah tahu siapa mereka. Karena memang secara fisik kita tidak akan bisa membedakan karena tidak ada keluhan. Oleh karena itu tetap tinggal di rumah, tidak keluar rumah, tidak bepergian dan tidak mudik. Sekali lagi tidak mudik, ini adalah kebijakan yang paling baik. Sepanjang komitmen kita untuk bersama-sama kita memutuskan rantai penularan ini dan menginginkan secepatnya kita bisa pulih dalam kondisi yang relatif normal, maka hanya ini jawabannya. Hanya ini jawabannya. Tidak diperlukan banyak sekali aturan. PSBB adalah senjata bagi kita semuanya untuk bisa mengendalikan penyakit ini.
kita membatasi aktivitas sosial kita masing-masing dengan tetap tinggal di rumah, tidak keluar rumah, tidak melakukan perjalanan, tidak mudik, ini adalah senjata yang paling benar, yang paling baik. Sehingga kita melakukan itu bukan karena dipaksa oleh aturan, tetapi kesadaran sepenuhnya bahwa kita tidak ingin sakit. Kita tidak ada yang bisa memberikan jaminan kalau keluar rumah tidak akan tertular orang lain. Kita bisa saja bertemu dengan orang tanpa gejala. Kita terpaksa kontak dekat dengan orang tanpa gejala di fasilitas-fasilitas umum. Selama kita melakukan perjalanan, selama kita berada di luar rumah. Oleh karena itu ini menjadi penting, karena kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keluarga kita secara keseluruhan. Inilah yang menjadi penting. Oleh karena itu, jika terpaksa harus keluar rumah, pilihlah di antara anggota rumah kita yang memiliki daya tahan tubuh baik, imunitasnya baik, biar dia yang keluar. Tetapi batasi waktunya. Untuk hal yang sangat mendesak, hindari kerumunan. Jangan naik kendaraan umum yang penuh sesak. Dan setelah semuanya kepentingan selesai, segera pulang. Sesampai di rumah, segera lepaskan masker, cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Kalau perlu mandi dan bersihkan diri dengan baik dan ganti pakaian. Hanya ini cara yang logis. PSBB bukan untuk mengatur kita, tetapi kita gunakan untuk mengatur agar penyakit ini berhenti. Agar penyakit ini tidak menular lagi. Agar kita tidak tertular penyakit ini. Itu hakikat PSBB. Bagi operasional pelaksanaan kita. Mari kita gunakan pembatasan sosial ini sebagai pembatasan aktivitas sosial kita masing-masing agar kemudian secara bersama-sama bisa memutuskan rantai penularan ini. Karena kita tahu bahwa manakala kemudian pada kelompok yang rentan, saudara kita yang berusia lanjut, saudara kita yang berpenyakit kronis, akan fatal akibatnya apabila terinfeksi COVID-19 ini. Saudara-saudara, mari terus kita update pengetahuan kita, pemahaman kita tentang COVID melalui informasi yang benar. Telah banyak yang disiapkan oleh pemerintah di dalam kaitan untuk mengupdate data ini. Ikuti siaran televisi Republik Indonesia, siaran radio Republik Indonesia yang disebarluaskan, saya yakin disebarluaskan oleh semua radio, semua televisi swasta lainnya. Ini sebagai bagian dari kita supaya meyakini bahwa apa yang kita lakukan adalah benar. Saudara-saudara, sampai dengan tanggal hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 128.383 dari 92.976 orang. Kasus positif bertambah 367 orang sehingga menjadi 12.438 orang. Kasus sembuh bertambah 120 orang sehingga menjadi 2.317 orang. Kasus konfirmasi positif yang meninggal bertambah 23 orang sehingga menjadi 895 orang. ODP akumulasi sejak awal Maret adalah 240.726 dan sebagian besar lebih dari 200.000 sudah selesai pemantauan dan kondisinya baik. PDP ada 26.932 orang, kami akumulasi datanya dari provinsi, sebagian besar juga sudah selesai penanganan dan ternyata bukan kasus COVID-19. Kemudian 350 kabupaten kota, ini dimaknai hampir semua kabupaten kota sekarang terdampak, artinya tersebar luas di 34 provinsi, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Pasien sembuh sudah 2.317 orang. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, upaya kita untuk menurunkan jumlah pasien yang tertular, untuk menurunkan jumlah kasus yang meninggal, ini hanya bisa berhasil manakala kita benar-benar patuh dan disiplin untuk bersama-sama menjalankan instruksi pemerintah. Dimulai dari tetap tinggal di rumah, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, sampai dalam komunitas yang lebih besar dalam konteks PSBB. Hanya ini cara kita kalau mau menurunkan kasus ini. Kita optimis bahwa ini bisa kita lakukan bersama-sama. Karena kita yakin bahwa kita masih mampu untuk melaksanakan gotong royong dan bersatu.
kita masih mampu untuk secara terus-menerus tanpa terputus melawan COVID-19. Kita masih memiliki komitmen yang kuat, mulai dari pusat sampai ke daerah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintahan desa, sampai ke RW, ke RT, sampai keluarga. Kita mampu melakukan ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita komitmen bersama untuk mengendalikan ini sehingga di bulan Agustus kita betul-betul sudah bisa merasakan kemerdekaan kita dari tekanan pandemi COVID-19. Ini adalah perjuangan kita. Bukan orang lain yang bisa menyelesaikan permasalahan ini, hanya kita. Dengan modal yaitu gotong royong dan kebersamaan. Untuk peduli, mematuhi ketentuan tentang bagaimana memutuskan rantai penularan ini. Saya yakin, kita semua yakin, dan dunia pun yakin bahwa kita bisa menyelesaikan ini. Karena sebenarnya apalah, kitalah yang kemudian bisa menyelamatkan keluarga kita sendiri. Hanya kita yang bisa menyelamatkan keluarga kita. Hanya kita yang bisa menyelamatkan bangsa kita, hanya kita yang bisa menyelamatkan Indonesia. Kita yakin kita bisa. Kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih.